Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dan rekan-rekanku, izinkan saya untuk membacakan Zubad bait ke-269. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Yunqisu an hurufiha thumma waqaf biqadariha warka bi an tanalakaf lirukbatin bil inhina wal i'tidal audun ila makana qablahu fazal. Warka dan rukuklah engkau, artinya doyong ke depan, bi antanalah sekiranya mendapatkan atau menyentuh apa kafun telapak tangan lirukbatin kepada lutut bil inhina dengan condong ke depan. Jadi ruku itu prakteknya adalah tangan menyentuh lutut. Jadi itu cukup ya. Jangan disimpan tangannya ini di paha ya. Batas rukunya seperti apa? Ya minimal rukunya ya. Ya, jadi ukuran ruku itu tadi tangan menyentuh ke lutut. Adapun tingkat kemiringan seperti apa itu sesuai dengan postur badan. Tetapi yang akmal adalah antuhadhiya taswiyatu zuhrihi ya. Akmalu ruku al-qaim taswiyatu zuhrihi wa unuqihi fayaj'aluhu makassafihah al-wahidah. Lempengkeun siga papan. Gampang lah. Wal i'tidalu ruknus sadis al-i'tidal. Jadi khobar mubtada ya, mubtadanya ini ruknus sadis, rukun yang keenam dari sholat adalah i'tidal. Audun tegasnya kembali ilama kepada keadaan karena yang ada apa itu ma, yaitu qoblahu sebelum i'tidal. Qoblahu rujuknya kemana ya? Qobla ruku, tegasnya sebelum ruku. Minal qiyami bayane ma, makana iku anane bayan minal qiyam saking ngadeg. Fazala maka berlanjut apa? Fazala biruku ayyudu ilal halah. Fazala maka kembali ayyudu tegasnya kembali siapa man dengan ruku tersebut atau musolli. Fazala maka kembali siapa musolli biruku'i dengan ruku ayyudu tegasnya kembali siapa musolli ilal halati kepada keadaan allati kana yang ada siapa musolli yaitu alaiha atas halah qabla ruku'ihi sebelum ruku'nya si musolli. Bayane ini halah ya, bayan halah atau bayani alati min qiyami qadirin dari berdirinya orang yang mampu berdiri, wa qu'udi ajizin dan duduknya orang yang tidak mampu berdiri, wala yaksidu dan tidak bermaksud siapa musolli qairahu kepada selain i'tidal. Falau rafa'a maka jika mengangkat badan siapa musolli faj'an karena kaget min syai'in dari sesuatu ya, rewas aya geledeg, lam yakfi maka tidak cukup apa raf'u. Warknu sabiu dan adapun rukun yang ketujuh yaitu as-sujudu sujud marataini hale dua balen, dua kali fi kulli rakaatin di dalam setiap rakaat liqaulihi karena firman Allah Subhanahu wa taala irka'u wasjudu, irka'u rukulah kalian wasjudu dan sujudlah kalian, wali khobari dan karena ada hadis idza kumta ila sholati, idza kumta ketika engkau berdiri ila sholati menuju salat. Wa inna ma'uda dan pastinya dihitung apa ruku dan sujud udah ruknan apa sujudatain ya, sujud maratain ya disebut rukun yang satu. Sujudnya ada dua kok dihitung satu sujud litihadihima karena satu sifat dan prakteknya sujudain.
Wa dan adapun sujud lugatan secara logot yaitu at-tatamun wal mailu. Doyong wal mailu tegasnya doyong. Wa syar'an dan adapun sujud secara syara yaitu ma keterangan dzakarahu yang telah menceritakan kepada ma siapa musannif ya kepada ma biqaulihi dengan dauhe musannif. Ya kalau mau dibaca langsung ke sini ya bisa saja cuman durasinya ya. Gampang ya. Far'un adapun ini sabut cabang yaitu law sajadah jika sujud siapa musolli ala syai'in atas sesuatu fi maudhi'i sujudihi dalam tempat sujudnya si musolli kawarokotin seperti selembar daun faltas atau selembar kertas faltas sokot maka menempel apa warokot bijabhatihi di keningnya musolli wartapaat dan kemudian terangkat apa warokoh ma'ahu beserta musolli wasajada dan kemudian sujud siapa musolli alaiha atas warokoh sanian dalam keadaan yang kedua doro maka berbahaya apa sajadah sanian. Wa innaha summa sajada lam yadru. Wa innaha dan kemudian jika menyingkirkan siapa musolliha kepada warokoh summa sajada kemudian sujud siapa musollim lam yadru maka tidak berbahaya apa naha ya. Jadi tinggal baca aja ya. Cuman karena durasi simple kita lanjutkan. Wasabiu dan adapun yang ketujuh yaitu sujud marrataini hala dua balen masyai'in beserta sesuatu anggota badan bayan syai' minal jabhati saking kening maksyufan hala dan buka apa maksyufan yadu. Ini hal ini amilnya ya yadu meletakkan siapa musolli kepada jabah maksyufan halnya terbuka. Jadi atas tarang kudu dibuka. Keningnya harus terbuka. Bang, kalau misalnya kehalangan rambut saya nggak pakai kopiah boleh nggak bang? Boleh. Karena masih ada setitik kening yang tersentuh dengan lantai. Waqadatun dan duduk bainahuma di antara dua sujud lil pasti karena sebagai pemisah. Wayat ma'inu dan tumakninah siapa musolli lahzatan hale setitik waktu fil kuli ing dalam kabeh rukun salat. Ada juga tumak ninah ya dijadikan ruku itu. Hanya saja satu jenis ya. Ruku tumak ninah, sujud tumak ninah, robik firli. Ada bacaannya juga robik firli ya. Robik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini doa yang paling komplit ya menurut saya. Hanya saja berbahasa Arab. Jadi harus paham. Nah, ini terjemahnya. Rabbi wahai Tuhanku ya Allah, ighfir mohon ampunkan dosa-dosa li bagiku, warham dan mohon berikan kasih sayang nih kepadaku, wajbur dan mohon tambalkan segala kekurangan nih bagiku, warfa dan mohon angkatkan derajat ni kepadaku, warzuqni dan mohon berikan rizki yang halal yang luas ya, yang berkah ni kepadaku, wahdini dan mohon berikan petunjuk ni kepadaku, wa'afi dan berikan kesehatan badan ni kepadaku, wa'fu dan mohon diampunkan segala lupa, segala latah atau tidak sengaja bagiku, itu wa'fu anni. Hanya saja tidak tercantum di sini. Kemudian lanjut summa tasyahudul akhir, kemudian tasyahud akhir. Faqudi maka hendaklah engkau duduk wahai musolli fihi di dalam tasyahud akhir, musollian hale membaca sholawat ala Muhammadin ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa salamu kemudian membaca salam awalan hale halnya yang pertama lasani ayla la yu'addu arkanas salat assalam atsani lasalamu sani. Jadi bukan salam yang kedua li anahu sunnatun, itu sunnah hayat. Jadi kalau misalnya kita sedang berjamaah imam baca salam yang pertama kita masbuk rakaat, silahkan langsung berdiri. Assalamualaikum. Nah, huruf mim nggak perlu sampai
warahmatullah, nggak mesti ya. Jadi patokan selesai berjamaah adalah alaikum di sini. Warahmatullahi wabarakatuh itu sunnah yang pertama, bukan yang kedua. Boleh langsung berdiri. Artinya selesai sholat secara definisi sholat adalah ini ketika mengucapkan huruf mim dari azli alaikum, salam yang pertama. Kemudian wal akhiru, dan adapun yang terakhir yaitu at-tartibu tartibil arkani di dalam rukun-rukun sholat. Selesai semua rukun sholat ya, hanya saja tidak dirinci ya, ada qauli, ada fi'li, ya ada qalbi ya. Qalbi itu hati, fi'li itu gerakan, kalau qauli itu ucapan ya. Ini tasyahud akhir, ini Fatihah, ini ruku, ini sujud, ini tahiyat. Kemudian qalbi itu niat. Hanya otak-atik bahasa doang. Balik lagi ke ruku sunnah abad ya. Abaduha, adapun sunnah abadnya sholat. Kenapa dikatakan abad? Abad itu adalah ba'dun. Ba'dun itu artinya sebagian, sebagian itu artinya mirip. Mirip. Jadi yang di sini adalah kunut sama tasyahud awal. Kenapa dikatakan mirip rukun? Rukun kalau misalnya ya, kalau ketinggalan itu harus diganti. Sunnah abad kalau ditinggalkan harus diganti juga. Kalau ini diganti rukun dengan rukun, kalau sunnah abad diganti dengan sujud sahwi. Itu dikatakan ba'dun itu ya, mirip. Di polanya adalah karena kemiripan harus diganti. Ini kata kuncinya. Misalnya begini, Khalid ya, lagi sholat tadi kamu kenapa habis baca Fatihah langsung nyelonjor sujud? Saya lupa mang, kirain saya lagi posisi baca Fatihah itu lagi i'tidal bang. Iya, ini pikiran saya lagi nggak konsen, kirain saya lagi baca i'tidal, saya sujud, ternyata posisi saya sedang baca Fatihah. Berarti ada yang kelewat rukun, yaitu ruku ya, dan ya ada yang kelewat di sini, berarti ruku harus diganti. Gantinya gimana bang? Nah, kalau misalnya kita sedang ingatnya waktu sujud ya, ingatnya di sini sujud, perasaan tadi saya nggak ruku ya, perasaan tadi saya nggak ruku kok kemudian malah sujud. Balik lagi kemana bang? Ruku langsung ya, begitu ingat langsung balik lagi. Kemana bang? Ruku. Ini lagi sujud, kenapa nggak ruku tadi ya? Ingat, balik lagi ke ruku. Jadi harus diganti, balik lagi. Bagaimana kalau ingatnya pas rukunya juga? Ruku, berarti rakaat yang tadi hapus. Jadi kelewat di ruku, kemudian ingatnya di ruku juga yang kedua. Perasaan tadi nggak ruku saya ya, rakaat pertama berasa. Berarti ini jadi rakaat pertama, bukan rakaat kedua rukunya. Jadi tambah kalau zuhur itu 3 rakaat lagi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itu namanya lupa ketika sholat. Kemudian abaduha, adapun sebagian
sunnah abadnya sholat yaitu tasyahudun tasyahud idh yabtadihi ketika memulai siapa musolli kepada tasyahud, artinya tasyahud awal. Sumal qu'udu kemudian duduknya tasyahud awal, wa sholatullahi dan baca sholawat bihi di dalam tasyahud awal ala nabi atas nabi wa alihi dan keluarganya nabi. Bil akhiri di tasyahud akhir. Jadi tasyahud awal itu hanya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad titik, itu wajib apa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad titik. Jadi tidak pakai wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau wa ala ali sayyidina Muhammad itu di tasyahud akhir, wa alihi dan atas keluarganya Nabi bil akhir di tasyahud akhir. Sumal kunut kemudian kunut wa qiyamul qadiri dan berdirinya orang yang mampu fil itidal di dalam itidal asani yang kedua, ya setelah itidal yang kedua, fin subhin dari sholat subuh, wa fi witrin dan di dalam sholat witir, bisyari saumi di bulan puasa, idyan tasifu ketika masuk separuh kedua apa saum. Jadi sholat witir ketika bulan Ramadan dia ada kunut witir yang sehari-hari tidak disunahkan berjamaah, tetapi di bulan Ramadan itu disunahkan berjamaah. Jadi witir punya dua kelebihan di bulan Ramadan, yaitu adanya kunut di separuh kedua dan adanya sholat berjamaah. Kemudian sunanuha adapun sunah-sunah hayat, sunah-sunahnya sholat min qobliha dari sebelumnya sholatnya, yaitu al-adzanu azan dulu. Bang, saya munfarid bang, azan boleh nggak? Boleh, masih sunnah. Bang, saya mau parit bang, qomat boleh ya. Kemudian ma iqomatin beserta iqomat, walau bisohro'a walaupun ay walau kana al musolli fi sohro'a walau kana ya. Kita lihat di sini syarahnya, walau bisohro'a waqo. Ya ada waqo'anya. Walau bisohro'a yaqo, walau yaqo dan walaupun terjadi apa azan dan iqomat, yaitu bisohro'a ya, tidak pakai khobar ya, ini ta'aluknya aja. Jadi jar majrur ta'aluk kepada yaqo, ini fiilnya ya, amilnya. Walau yaqo dan walaupun terjadi apa azan dan iqomah bisohro'a di lapangan. Syartuhuma adapun syaratnya azan dan iqomat yaitu alwila nyambung terus-terusan, wa tartibun dan tertib, zoharo susunannya zoharo yang sudah jelas apa tartib, wa fi muadzinin mumayyizun